materinya untuk praktek, ada yang sebelum UTS sama yang setelah UTS. Nah, jadi gitu ya. Nah, soalnya seperti apa, nanti kurang lebih mirip ya dengan soal, besok minggu depan kan kita akan bahas, besok minggu depan kita akan formatif. Nah, materinya, formatifnya, praktek semua. Nah, itu mirip-mirip nanti ketika UAS prakteknya, gitu. Jadi, kalau misalnya formatifnya bisa, insya Allah, UASnya juga bisa harusnya. Nah, jadi UAS tinggal ada tambahan dari sisi teorinya aja. Kalau formatif murni praktek, gitu. Oke, kemarin kan saya udah evaluasi ya. Kalau materi UTS udah nggak ada yang perlu ditanyakan lagi kan. Kayak VLAN, Ether Channel, DHCP, terus ada port security. Itu kan udah nggak perlu dibahas lagi. Nah, yang sekarang kita akan bahas di sini kelanjutan dari yang routing RIP versi 2 yang kemarin. Ya. Terus saya share dulu screen-nya. Oke, udah kelihatan semua? Kelihatan, Pak? Kelihatan. Oke. Suara saya jelas? Jelas. Oke. Nah, jadi di sini untuk routingnya, ini kita di UAS itu nanti udah routing protokol semua ya. Jadi ada RIP versi 2, terus nanti ada EIGRP. Nah, dan ini mungkin yang susulan nih, ini mungkin nih yang susulan, OSPF. Nah, jadi kalau yang susulan kayak kemungkinan banget nih dapat soal yang routingnya OSPF. Ya, tapi kalau yang nggak susulan kemungkinan hanya 2 ini nih. Gitu. Nah, kemarin kita juga sudah bahas tentang si RIP versi 2, sudah kita kerjakan juga. Nah, di sini saya mau ini dulu review dulu. Takutnya ada yang belum paham karena ini berkaitan sama soal teori. Jadi soal-soal teori yang nanti saya akan keluarkan adalah pemahaman dari perintah-perintah. Ya, pemahaman dari sintak-sintak yang ada di routing protokol. Nah, contoh, di sini ada no auto summary. Nah, no auto summary ini sebetulnya udah ya, ini saya review aja. Kalau takutnya ada yang belum paham, no auto summary ini kaitannya lagi sama yang ini yang udah kita jadikan tugas. Sama nih, root summarization. Nah, saya ulang lagi, saya review lagi. Jadi root summarization itu apa? Root summarization adalah suatu metode meringkas beberapa root menjadi satu root dengan menjadikan beberapa root yang berbeda network menjadi satu network dan satu subnet tanpa menghilangkan network yang diringkas tersebut. Ya. Jadi intinya di root summarize yang harusnya nih contohnya, yang harusnya ada 1, 2, 3, 4 network, ini kita bisa ringkas jadi satu network. Sehingga si router ini, router 0, ya, kalau dia ingin ngerouting, nggak perlu manggil 4 router ini. Atau tujuannya nggak perlu 4 ini. Jadi tujuannya satu, tinggal ke cover semua. Itu root summarize. Ini saya ini aja, saya ulang sedikit. Contoh ini, kita ambil contoh yang tugas ini. 172 16 0 0. Nah, ini kita ambil 124 semua lah biar gampang hitungnya. Ini kan gini. Ini 3. Satu lagi 4. Nah, ini di belakang router 1. Ya, 4 network ini di belakang router 1. Artinya kalau router 0, router 0 nih, router yang ada di sini, ingin melakukan routing statik, ya, melalui router 1, ya, untuk bisa mengcover router
berapa ini? 2 sampai dengan 5, berarti dia harus masukin ini kan. Ke semuanya ini, tujuan ini. Berarti kan gini kan, IP route gitu kan. Masukin tujuannya. Ini pakai kalau ini pakai ini kan, subnet. Nah, tinggal masukin gateway-nya. Ini misalnya 10 10 1, ini 10 10 2 ya. Berarti sini tinggal 10 10 10 2. Ini baru yang 1. Terus yang berikutnya lagi ini baru menjangkau router 2. Ini router 3. Router 3 berarti ini 2. Ini router 4. Satu lagi router 5. Nah, ini cara sebelum kita menggunakan route summarize. Ya, dengan menggunakan route summarize, ini nanti kita kalkulasiin, namanya summarize ya, atau super subnetting, ada yang juga nyebutnya begitu. Artinya dia akan mengkalkulasi network-network yang ada menjadi satu network. Nah, gimana caranya? Nah, ini harus kita jadiin biner dulu. Ini kita jadiin biner dulu, ini kita jadiin biner, ini kita jadiin biner. 4 ini jadiin biner. Nah, ini biar gampang aja deh, biar gampang. Saya mau pakai di sini kalkulator subnetting aja. Cepat. Nah, ini tinggal kita masukin. Nah, ini networknya ini. Terus ini. Kita ambil ini. Ini tinggal rubah aja ya. Rubah itu sebenarnya nggak jauh kan. Tinggal kalau 3 tinggal depannya di sini kan. Ini kan 1 tambah 2 jadi 3 di sini. Satu lagi 5. Nah, ini kan 4 tambah 1, 5. Nah. Ya. Cara perhitungannya, ini di posisi yang sama. Yang sama nih berarti di sini. Yang mulai samanya. Karena udah di tahap sini udah beda. Ya, jadi dia yang sama di garis nih. Ya, ini sama di dalam artian yang 00 ini. 00-nya ini sama. Nah, kita garis. Tuh, kalau ini udah ada di sini juga. Nah, ini yang sama nih 0 ini, yang ini udah mulai beda karena di sini ada angka 1. Nah, sekarang kita hitung. Berarti kan 8. 8 tambah 8 16. 16 17 18 19 20 21. Nah, jadi yang dipakai /21. Nggak lagi pakai yang /23, 24, 24, 22. Nah, cukup pakai /21 untuk bisa nge-cover router 0 untuk bisa meng-cover ke semua atau ke 4 ya network ini. Gitu. Jadi di sini tinggal kita masukin 172 16 0
0/21. Ya, itu root summarize. Ya, jadi ringkas. Tujuan dari root summarize apa? Meringkas tabel routing. Intinya kalau tabel routingnya semakin sedikit, artinya load CPU-nya juga semakin kecil, dan artinya juga bandwidth yang dipakai untuk routing update juga semakin kecil. Karena yang dikirim cuma satu, bukannya banyak. Ini kalau kita ngomongin nanti di routing protokol atau di routing dinamik. Kalau di routing statik ya kita enak masukin cuma satu. Kalau di routing dinamik juga cuma satu. Ya, jadi cuma yang dikirim cuma satu. Nah, cuman kendalanya kalau terjadi sebenarnya root summarize ini bagus ya, gitu. Jadi kita meringkas. Tapi kalau ada kalanya seperti ini, misalnya contoh. Nah, nih kayak gini. Saya udah gambarkan. Nih ada network, ada router 2, router 0, router 1. Di router 2 ini punya IP atau punya network 192.168.11.0/24. Ya, di router 1 dia punya network ke arah PC atau ke arah LAN 192.168.12.0/24. Nah, ini kalau di root summarize, ya, kalau ini kita jadi root summarize, ini berapa nih? Ini kita coba. Kita hitung lagi di sini. Nah, ini dapat. Ini yang 11. Satu lagi yang 12. Nah. Oke, ini yang 12. Kalau ini di root summarize, hasilnya ini kan di sini yang samanya berarti kan. Berarti 16, 17, 18, 19, 20. Nah, /20. Jadi bukan 24 lagi, 192, 168. Kita ambil misalnya yang 11, 11.0/20. Nah, ini bisa ambil yang 11 atau bisa ambil yang 12. Nah, kondisinya ini adalah sama. Ya, jadi kalau seperti ini, si router 0 92.168 11.0/24, atau dia biasanya akan melakukan 00 karena udah di root summarize. Nah, ini tadi slash-nya /20. Ini /20. Oke. Nah, hasil root summarize dari router 2 dan router 1 ini memiliki nilai yang sama networknya. 192.180.0/20, 192.180.0/20. Nah, yang jadi masalah di router 0 ini akan mengalami kebingungan gitu. Mana yang networknya LAN dari router 2, mana yang networknya LAN dari router 1. Karena sama. Nah, makanya di sini kita butuhkan adalah no IP, kita di sini buat no auto summary. Itu artinya routing protokol RIP tidak melakukan root summarize. Nah, jadi fungsi auto summary artinya kita mendisable atau kita nonaktifkan routing protokol RIP ini untuk melakukan root summarize. Nah, itu ya fungsi dari no auto summary. Oke, bisa dipahami? Ada yang mau tanya? Lanjut, Pak. Lanjut. Oke. Nah, berikutnya, sini ada passive interface.
Nah, passive interface ini sebenarnya add-ons ya, tambahan di perintah untuk kita bisa apa maksudnya. Jadi maksud dari passive interface ini adalah passive interface adalah perintah yang dapat kita gunakan untuk mengkontrol perkembangan update tabel routing. Cara kerjanya adalah dengan menjadikan suatu interface menjadi silent host atau dengan kata lain membiarkan interface tersebut tetap menerima broadcast dari interface yang aktif, sementara interface yang pasif tidak memberikan broadcast ke nightboard. Nah, jadi intinya di routing dinamik itu kan ada proses tukar menukar informasi atau proses tukar menukar atau proses update ya informasi atau network dari satu router ke router yang lain atau dari router satu ke router tetangganya, router neighbor. Nah, proses passive interface ini adalah proses kita tadi mendisable update yang network yang kita rasa nggak penting untuk kita update. Gitu. Contoh apa yang nggak penting? Yang nggak penting di sini adalah dari contoh ini. Di sini ada router Jakarta sama router Surabaya. Router Jakarta memiliki network 12.12.0 dan memiliki network 192.168.10.0. Router Surabaya memiliki network 12.12.0 sama 192.168.20.0.124. Nah, di sini router Jakarta dan Surabaya yang membedakan dari network dari LAN-nya aja. Ini 10.0, ini 20.0. Ya, jadi nanti kan prosesnya apa namanya? Algoritmanya dari RIP versi 2 ini dia akan mencocokkan. Jadi si router Jakarta akan ngirim 12.12.0 sama ngirim 10.0 ke router Surabaya. Surabaya pun akan mengirim 12.0 sama 20.0. Nah, kalau misalnya 12.12.0 ini dimiliki di Surabaya sama di Jakarta, ya udah berarti gitu. Mereka nggak perlu dikirim gitu karena sama udah ada. Yang nggak sama itu ketika dia nyocokin 20.0 sama 20.0 sama 10.0 ini nggak sama, ini dikirim. Router Surabaya ngirim 20.0 ke router Jakarta ngirim 10.0 ke router Surabaya. Nah, yang jadi masalah gini, kalau RIP versi 2 ini dia memiliki, di sini kita baca dulu. Oh, di sini nggak ada ya. Jadi dia oke ada nih. Utilitas bandwidth sangat tinggi karena diperlukan untuk broadcast setiap 30 second. Nah, jadi di RIP versi 2 ya atau di RIP ya, di RIP baik versi 1 maupun versi 2, dia akan melakukan routing update. Routing update informasi atau routing update network per 30 detik sekali. Yang mengakibatkan apa? Mengakibatkan bandwidth kepake. Satu. Yang kedua, mengakibatkan resource dari router tersebut kepake. Dua. Nah, sedangkan untuk network yang stable, yang existing, itu nggak perlu kita kirim lagi. Contoh, si router Jakarta LAN ini 10.0, ini kemungkinan nggak bakal ganti-ganti. Karena udah jadi LAN. LAN itu jarang IP-nya atau network-nya itu berubah-ubah. Karena pasti banyak yang akan kita ganti. Kalau kita rubah network-nya pasti banyak PC atau banyak perangkat yang akan kita ganti IP-nya. Gitu. Makanya ini nggak perlu lagi diupdate ke Surabaya. Gitu. Karena cukup satu aja, Surabaya udah mengenali ada LAN 10.0 ya udah cukup. Di tabel routing udah ada, nggak perlu dikirim lagi. Nah, sedangkan sama dengan Surabaya. Surabaya pun juga punya 20.0 itu nggak mungkin berubah-ubah. Ya, biasanya lama tuh kalau mau ngubah network di LAN tuh lama. Nah, ini nggak perlu kita kirim update dari informasi networknya gitu. Karena sifatnya tadi lama tadi. Nah, itu kita butuh yang namanya passive interface. Ya, jadi gitu ya. Fungsi passive interface adalah jadi dia nggak perlu ngirim-ngirim terus-terusan karena itu udah fix, jarang kita rubah-rubah. Nah, kenapa yang bagian one ini perlu kita aktifkan? Nah, ada kemungkinan misalnya rubah network, ya, rubah IP publiknya. Nah, makanya ini jangan kita rubah atau jangan kita melakukan passive interface di bagian one. Kalau di bagian LAN sangat wajib kita passive interface. Nah, bahkan passive interface ini juga bisa sebagai security. Ya, karena kita bisa memanfaatkan kalau tidak dipasang passive interface ini bisa dimanfaatkan kalau ada orang yang di sini narik lagi ke router. Ya, ada router
Nah, di router ini dia kan nggak tahu nih, nanti di router ini kita naik kabel misalnya sini di router ini nggak tahu bahwa di sini ada network 10.0 sama network dia yang dia ya sama network 12.12.0. Yang dia tahu di router sini hanya network 20.0. Nah, karena ada passive interface yang dikirimkan dari sini 10.0 sama 12.12.0 sehingga router yang ada di sini bisa dapat informasi 10.0 sama 12.12.0 gitu. Nah, itu bagian dari keamanan untuk kenapa kita juga harus pakai passive interface. Oke, paham ya maksud passive interface. Nah, sekarang kita langsung aja kita praktekkan biar nggak bingung. Kita bisa buka pakai tracernya, semua buka pakai tracernya. Saya buka sini aja baru lagi. Ayo, ikutin bareng. Nah, kita kasih nama sama, router Jakarta, JKT. Ini router Surabaya. Ini switch JKT. Ini switch Surabaya. Ini PC-nya. Nah, selanjutnya kita pasang interface. Dimatiin dulu. Interface serial. Nah, ini kita bedakan aja gitu karena ini protokolnya WAN, interface-nya kita pakai WAN juga. Sebenarnya mau pakai gigabit juga nggak masalah ya. Hanya pembeda aja. Kalau dia WAN, serialnya juga harus WAN. Kayak serial gitu. Oke, buat begini dulu. Ini 12.12.0/30. Ini kita kasih 192.168.10.0/24. Ini 20.0/24. Nah, kalau mau ini kita boleh kita tambahin sini IP loopback LO 1 misalnya 172.16 loopback boleh, begini juga boleh. 32 ya, satu IP boleh. Ya, fungsi IP loopback adalah untuk apa? IP loopback itu sama kayak localhost ya. Jadi untuk identitas dari sebuah routernya gitu. Jadi bukan interface routernya tapi identitas dari routernya. Oke, dah buat ini dulu. Udah belum? Udah, Pak. Udah. Nah, udah kita konfigurasi. Di router Jakarta. Ini serial ya. NTSE 0000. Addressnya lupa.
Nah, ini kita pakai clock rate. Nah, clock rate-nya kita bisa pilih mana aja. Nah, misalnya kita pakai yang 64.000. Oke. Kenapa clock rate? Karena di sini DCE, ada lambang jamnya. Kita harus pakai clock rate. Nah, walaupun di paket tracer nggak perlu ya, tapi kalau di realnya harus. Nah, ini kita deskripsi. Tadi. Deskripsi, kita kasih nama connected to RSBY. Baru satu. Selanjutnya yang kedua, JI 01 yang ke arah LAN-nya. 192, 168, 10, 1, set deskripsi connected to LAN KT. Satu lagi, kita bisa tambahkan loopback. INT LO 1 IP address 172.16.11. Nah, ini kita pakai /32 berarti gini, fullin. Nah, selesai. Kita cek do show IP INT PR. Nah, ini 3 udah kepasang. Ya, ini down karena yang sebelah belum dikasih IP. Oke, ini udah kita simpan dulu 2R. Nah, selanjutnya kita buat DHCP ya untuk si PC-PC-nya. IP DHCP full, kita kasih nama LAN CKT. Kita masukin networknya 192.168.10.0.255.255.255.0. Terus default router 192.168.10.1. DNS saya samain aja, DNS-nya 192.168.10.1. Nah, terakhir kita mau buat exclude boleh, IP DHCP exclude 192.168.10.1 sampai dengan 10.10. Nah, ini kita simpan. Enggak, belum? Dah, kalau udah coba kita verifikasi, do soran. Kita cek. Ini sudah ada exclude-nya, sudah ada DHCP-nya. Ini juga udah dikasih nama, udah ada IP-nya. Loopback juga udah ada. Ini yang ke arah router Surabaya juga udah ada. Nah, clock rate-nya juga udah kepasang. Oke. Sekarang kita tinggal kasih IP untuk PC-PC-nya ya, tinggal di obtain. Nah, 10.11 dapat. Coba kita ping ke 10.1. Oke, bisa replay. Ini harusnya 10.12. Oke, bisa. Nah, ini kita ping. Oke, ini aja biar cepat. Sukses. Nah, sekarang kita kerjain di router Surabaya. R SPY INT SE 000.
12, 12, 12, 2, 255, 255, 255, 252. No start. Deskripsi. To R Jakarta. Nah, ini kita coba tes ping ya. Do ping 12, 12, 12, 1. Oke, udah. Tinggal kita kerjain yang ke bawah. LAN 192, 168, 20, 1, 255, 255, 255, 0. Deskripsi. LAN SBY. Satu lagi yang loadback. Backnya tadi kita buat 172, 16, 222. Sorry. 255. Nah, tiban aja. Oke, udah. Kita cek do show IP root, do show IP INTBR. Nah, ini udah. Tinggal kita buat DHCP yang ke arah bawah. IP DHCP full LAN SBY. Network 192, 168, 20, 0. Terus default router 192, 168, 20, 1. DNS. Exit. Tinggal dibuat exclude. Hmm, 21 sampai dengan 20, 10. Coba kita verifikasi, kita simpan dulu WR. Terus kita verifikasi soran. Nah, ini IP-nya udah ada untuk DHCP. Nah, ini exclude-nya. Ini network-nya. Gateway-nya, DNS-nya udah. Untuk ini Surabaya juga udah LAN-nya. Ini loadback-nya juga udah. Sama serialnya juga udah 12 dulu. Oke, udah? Udah belum? Halo? Udah belum? Bentar, Udah, Pak. Udah, Pak. Udah. Udah. Nah, kalau udah sekarang kita tinggal kasih IP CPC-nya. 11. Oke, udah. Coba kita ping ke gateway-nya. Kalau saya kecepatan bilang ya. Sekarang yang ini. Nah, 12. Oke. Nah, udah. Sampai sini dulu. Udah. Ya, nanti memang harus ini ya. Untuk LAN, semua konfigurasi nanti di soal pun harus DHCP. Ya, jadi kita sekarang zamannya udah harus DHCP semua LAN. Nggak ada perusahaan yang LAN-nya masih pakai IP manual. Nah, udah pada pakai DHCP semua. Oke, udah. Kalau udah tinggal kita jalankan routingnya. Nah, kita ambil contoh di sini routing RIP versi 2. Dengan router RIP versi 2 R. Nah, ini sebetulnya gini ya. Do show IP INTBR. Harusnya di ini dulu, cek dulu. Kita punya network apa aja. Ini. Kan? Nah, ini tinggal kita masukkan network 192, 168, 10, 0. Network 12, 12, 12, 0. Network. Nah, ini networknya nggak ada nih. Jadi pakainya IP juga. 11. Gitu. Nggak ada 10, karena tadi /32. /32 ya cuma 1 gitu. Sebenarnya /32 bukannya jaringan.
satu perangkat gitu. Dan tinggal tambahin no auto summary. Sebenarnya nggak pakai no auto summary nggak apa-apa, karena tidak ada network yang dijadiin summarize gitu. Nah, tapi untuk jaga-jaga kita buat no auto summary aja. Takutnya si RIP-nya melakukan summarization, pasti akan melakukan summarization sih. Terus selesai, kita simpan di WR. Nah, dan lakukan hal yang sama untuk router Surabaya. Surabaya tinggal router RIP R2. Kita cek dulu soal IP INTBR. Kita punya apa aja? Nih. Ya. Ini masukin 20 net 12 12 12 0 net 172 16 22. Nah, tinggal no auto summary. Oke. Dah. Kalau udah, sekarang kita cek tabel routingnya. Do show IP route. Nah, nih. Yang kita fokus di sini karena routingnya routing RIP, R-nya. Nah, ini R yang paling atas, ini 172.16.1.1/32. Nah, via 12.12.1. Nah, berarti ini adalah IP atau networknya dari loopback router Jakarta. Terus ini 192.168.10.0/3/24 ya, via 12.12.1 ini berarti networknya dari network atau LAN-nya dari router Jakarta. Nah, di sini kita fokus di sini adalah passive interface. Nah, untuk lihat passive interface di sini, sebelumnya ini kita exit dulu. Kita cek dulu di sini show IP protokol. Ya. So IP protokol ini fungsinya untuk mengetahui tipe dari routing protokol yang dipakai. Ya, nih routing protokol is RIP. Ya, atau kita pakainya YGRP ya, YGRP pasti muncul. Nah, di sini kita juga bisa baca karakteristik dari si RIP-nya. RIP itu punya karakteristik send update every 30 second. Ya, jadi setiap 30 menit sekali ya, dia akan melakukan routing update. Ya, jadi dia akan melakukan update setiap 30 menit sekali. Nah, artinya setiap 30 menit sekali bandwidth kita akan kepake, resource si router Surabaya pun akan prosesornya akan kepake juga gitu. Nah, terus apa lagi yang perlu kita perhatikan di sini? Di sini ada network yang akan dikirim nih. Kirim ini, tiga ini. Nah, di sini ada automatic network summarization is not effect. Nah, berarti karena tadi no auto summary, makanya si root summarization-nya nggak jalan. Gitu. Nah, terus apa lagi yang perlu kita lihat sini adalah gateway-nya. Nah, gateway-nya yang network ini, 3 network ini melewati gateway ini. Nah, distance-nya adalah 120. Administratif distance-nya adalah nilainya 120. Ya, distance adalah nilai dari si protokol RIP. Ya, jadi kalau protokol RIP 120. Kalau SPF kalau nggak salah 90. Ya, jadi kalau misalnya si OSPF lawan RIP ada dua routing protokol, kita jalankan RIP sama OSPF, yang nanti yang didulin ya si OSPF karena dia lebih kecil dibandingkan si RIP. Tuh. Nah, ini yang pertama kita lihat ini, terus yang berikutnya kita aktifkan ini, debug IP RIP event. Fungsi dari debug IP RIP event ini adalah memastikan si routing update dari RIP-nya jalan nggak. Gitu. Nah, ternyata jalan, is on. Nah, kita tunggu. Nah, di sini kita bisa melihat pergerakan dari routing update-nya. Nah, pertama lihat di sini ada sending. Ya, berarti si RIP Surabaya mengirimkan network nih 192.168.21 ya melalui interface GI01.
Terus dia ngirim apa lagi? Dia ngirim 12.12.2. Ya, melalui ini. Itu. Dia ngirim lagi mana tadi? Oh, nih. Sending update 172.16.222 lewat logback 1. Nah, ini kita bisa lihat dari sini, kita bisa analisa bahwa kenapa si router Jakarta bisa tahu bahwa di router Surabaya ada network 192.168.20.0 karena si Surabayanya sendiri yang ngirim ke Jakarta. Kenapa tadi si router Jakarta juga tahu bahwa si router Surabaya punya loadback 172.16.2.2/30 ya karena si router Surabayanya ngirim ke Jakarta. Nah, yang kita perlukan di sini adalah proses passive interface. Nah, tadi kita tidak pengen si router Surabaya ini ngirim lagi yang 21 atau network 20.0 ke Jakarta. Karena Jakarta udah tahu, gitu. Cukup sekali aja. Nah, ini caranya. Ini kita Ctrl C atau Ctrl Z, ini kita undebug biar dia berhenti. Undebug all. Nah, caranya sekarang kita masuk lagi ke router RIP. Ini kita jalankan passive interface. Nah, yang mau kita jadikan passive interface itu yang mana? Nih, yang ini. Ini. GI01. Yang dari sini, dari LAN Surabaya jalan ke sini, ke router atau ke SBY melalui GI01. Berarti ini kita passive interface. GI01. Nah, sekarang kita analisa kembali. Ini saya pakai do debug IP RIP event. Sekarang kita cek masih enggak dia ngirim 192.168.20.0 atau 20.1. Nah, yang dia menerima, si router Surabaya menerima 12.12.1 dari router Jakarta. Yang dia dapat apa aja? Nih. Nah, dia juga ngirim, si router Surabaya dia ngirim 12.12.2. Nah, dia ngirim lagi si router Surabaya ini sending, dia ngirim 172.16.22. Nah, berarti dia nggak ngirim nih 192.168.20.1 ke router Jakarta. Karena tadi sudah kita lakukan passive interface. Oke, paham ya? Ada yang mau ditanya dulu? Nah, ini lakukan hal yang sama untuk router yang Jakarta. Jadi yang Jakarta tinggal kita pasang router RIP passive interface GI01. Nah, ini kalau kita cek di sini do debug IP RIP event. Nah, berarti router Jakarta nggak akan kirim 192.168.10.1 ke router Surabaya. Dia menerima 12.12.2, dia mengirim 12.12.1, dia ngirim 172.16.1.1. Nah, loopback-nya dia. Ya. Yang artinya sekarang router Jakarta udah ngirim LAN-nya. Oke. Itu passive interface. Ada yang mau ditanya? Cukup, Pak. Paham ya? Oke, lanjut. Untuk materi berikutnya, ya jadi ini ya tadi ya bocorannya, bukan bocoran, kisi-kisi ngomong bocoran lagi. Kisi-kisi nanti di UAS
Ya gitu ya. Nanti fungsi dari passive interface apa? Gitu. Yang kalian tangkap aja ya dari penjelasan saya. Terus nggak perlu teks banget kayak di ini ya, di PowerPoint ya. Terus nanti suruh analisa apa aja yang keluar dari SOA-IP protokol itu apa aja. Nah, misalnya soalnya seperti itu. Ya ini saya nggak tahu nih apakah soal formatif atau soal UAS yang kayak begitu. Oke, berikutnya kita masuk lagi ke VLSM. Ya, jadi VLSM, root summarize ini sebetulnya bukan materi routing protokol ya, tapi ini materi lebih ke desainnya, desain sebuah jaringan. Gitu. Jadi menunjang desain di sebuah jaringan. Nah, jadi di sini di VLSM itu apa? Variable length subnet. VLSM atau variable length subnet adalah jenis perhitungan subnetting di mana panjang subnet max yang kita berikan akan disesuaikan dengan banyaknya jumlah host di setiap subnet tersebut. Nah, jadi intinya di VLSM kalau kita punya 5 network pada sebuah jaringan itu disesuaikan dari host yang kita punya berapa. Misalnya network 1 ini HRD jumlahnya cuman ada 10 orang. Nah, jadi jangan pakai /24. Cocoknya berapa kalau 10 orang? Oh, cocoknya kita pakai /28 misalnya. Masih ada lebihnya tuh 4, kan 14 kalau 28. Nah, terus misalnya bagian gudang cuman ada 5 orang. Ya nggak cocok kalau pakai /24 kebanyakan. Misalnya kita kasih /29. Nah, itu contoh dari VLSM. Nah, beda sama ada 2 teknik ya, ada FSM. Nah, kalau FSM ini baginya rata gitu. Misalnya tadi gudang sama HRD ya, berapapun jumlahnya ya udah slash-nya misalnya 126 semua gitu. Nah, beda sama VLSM, disesuaikan dari jumlah host yang ada. Oke. Nah, ini kita ambil contoh, di sini ada contohnya. Ini saya sini saya gedein dulu, dilihat. Di sini ada router Semarang, ada router Pekalongan, ada router Surabaya, sama router Jakarta. Nah, di Semarang dia punya LAN 58 host, namanya LAN 4. Di Pekalongan dia punya LAN namanya LAN 1, 26 host. Di Surabaya dia punya LAN namanya LAN 2, cuman 10 host. Di router Jakarta dia punya LAN namanya LAN 3, 10 host. Nah, terus koneksi WAN antar routernya ya cuma satu, ya berarti dua host. Ya, ini berarti pakai /30 ya. Kalau ini udah langsung kita kebaca nih, /30. Nah, kita di sini punya alokasi IP 192.168.1.0/24. Nah, gimana nih 1.0/24 ini dipecah sesuai dengan jumlah network yang ada. Nah, caranya gimana? Nah, ini kita step by step-nya. Jadi gini, pertama, cari host yang paling banyak digunakan. Nah, tadi kita lihat, yang paling banyak digunakan di sini adalah LAN 4. Nah, ini LAN 4 dengan 58 host. Yang berikutnya, yang paling gede berikutnya adalah LAN 1 dengan 26 host. Berikutnya LAN 2 10 host, LAN 2 dan LAN 3 ini sama nih, 10 host. Dan masing-masing WAN itu 2 host. Ya. Jadi paham ya. Jadi urutannya LAN 4 58, LAN 1 26, LAN 2 dan LAN 3 10 host, sisanya WAN 2 host. Gitu. Nah, di sini kita harus ini udah pasti paham lah. /24 ini jumlah hostnya 254, 25128, 126, /2662, /2730, /28 14, /296, /32. Nah, jadi kita langsung bisa tentukan, oh dia 58, berarti yang cocok di sini adalah pakai yang ini nih, 26, 62. Jadi masih ada sisa 4 lagi. Ya. Nah, oke, lanjut. Nah, jadi kita ambil tadi ya, 58 itu LAN 4. Nah, 58 itu LAN 4,
yang cocok adalah pakai /26. Jumlahnya 62 host. Nah, ini 26 jumlahnya 62 host. Nah, rincinya si IP-nya berarti dimulai dari sini ya. Dari network 192 nih 192 168.1.0/26 dengan range IP 11 sampai dengan 162 1.62 berarti 63. Nah, ini udah kita coret berarti di sini udah kita pakai. Nah, ini kita pakai untuk LAN 4. Ya, PC-nya dimulai dari 11 sampai dengan 162. Ya, 11 ini ya gateway lah, ya atau ya gateway-nya dari si router Pekalongan ya. Oke. Nah, kita pecah lagi. Jadi fungsi dari PLC-nya pecah lagi. Ya, dari /26 ini dapat berapa aja? Ini ternyata dapat ini 64, 128, 192. Ini dapat dari mana ya? Tinggal dihitung aja kan. Ini 0 berarti kan lanjutnya 64. 64 itu kan kalau total semuanya kan kan tadi hostnya kan 62. Kalau total ditambah broadcast sama network berarti 64 tambah 2 kan. Ya, berarti 0, 64, nah 64 tambah 64 128, 128 tambah 64 192. Nah, ini dapat 4 network ya dari pecahan /24. Nah, dapatnya /26 dipecah jadi 4 network. Yang kepake baru 1 network. Nah, ini yang belum kepake nih yang 64. Nah, selanjutnya next. Ya. Yang 64 ini ya, yang 64 ini ya kita sesuaikan dari jumlah terbanyak kedua yaitu LAN 1. Jumlahnya 26 host. Ya. Dimulai dari berarti ini 1 ini networknya ya 1.64 ini networknya /26 nggak lagi 26 tapi disesuaikan karena sekarang 26 host berarti sekarang pakainya /27 yang jumlah hostnya adalah 30 komputer 30 host yang dipakai cuma 26 berarti masih sisa 4 ya, jadi kepake di sini 192, 168, 1.64 dimulai dari 1.65 sampai dengan 94. Ini jumlah hostnya 30 komputer. 65 ke 94, 30 host. Nah, ini berarti sudah kita pakai nih. Nah, selanjutnya dipecah lagi. Berarti ini tinggal tambah aja. Tambah 32. 64 tambah 32 sama dengan 96. 96 tambah 32 sama dengan 128. 18 tambah 32 sama dengan 60. Nah, ini yang bisa dipakai untuk next network-network yang akan kita cari VLSM-nya. Oke, paham? Sampai sini dulu, paham dulu? Halo? Paham, Pak? Paham ya? Oke, lanjut. Nah, berarti kita punya spare 3 nih. 3 network yang belum kepake. Lanjut. Nah, menghitung LAN 3. Ya, 10 host. Kita tentukan subnet max yang memiliki 10 host lebih dilihat dari tabel subnetting di atas yang terpenuhi adalah /28. Ya, 28 itu ternyata dapat 14 host dengan subnet 255, 255, 255, 240. Karena di LAN 1 telah menggunakan tadi ya, LAN 1 udah menggunakan 1.64/27, maka kita udah nggak pakai lagi. Sekarang kita pakai yang 96. Nah, 96 ini dia punya subnet /28. /28 ini dia punya total IP. Ini gitu gampangnya jangan hostnya tapi total IP-nya. Total IP-nya dia punya 16. Ya, berarti ini 112 ini tambah dari hasil 96 ditambah 16. Ya, tambah 16 lagi, tambah 16 lagi.
Nah, ini kalau rinciannya seperti ini. Jadi untuk LAN 2 dan 3 ya, yang jumlahnya sama, dia pakai yang 1.96 networknya. Ini slash-nya nih lupa nih ya. Slash-nya berarti slash 28. Nah, ini pasti di sini pakainya slash 28. Nah, ini dimulai dari 97 sampai dengan 110. Ini dimulai dari broadcast-nya ini dimulai dari 113 sampai dengan 126, ini broadcast-nya. Jadi dia yang kepakai di sini 2. Ya, 96 sama 112 atau 112. Nah, ini masih ada sisa. Ini kita coret. Kita pakai. Ini masih ada coret 128 sama 114. Nah, sekarang menghitung WAN 1, WAN 2, dan WAN 3. Yang jumlah hostnya cuma 2. Nah, kita memiliki 2 host. Nah, kalau 2 berarti slash-nya slash 30. LAN 2 dan LAN 3 sebelumnya telah menggunakan, ini yang LAN 2, LAN 3 ya, 96 sama 112. Maka kita akan menggunakan di bawahnya yang belum digunakan, yaitu 128. Nah, 128 ini kan awalnya 128. Nah, karena ini jumlah hostnya cuma 2, kita jadikan slash 30. Nah, jadi rinciannya begini. 128, ini tinggal tambah 4, jadi 132, tambah 4, 136, tambah 4, 140, tambah 4, 144. Ya. Nah, ini kita pakai untuk yang WAN 1, ini kita pakai untuk WAN 2, ini kita pakai untuk WAN 3. Nah, ini masih ada sisa nih. Ya, ini masih kosong. Nah, itu PLSM. Jadi semuanya udah diisi masing-masing. Oke, paham? Ada yang mau tanya? Cukup, Pak. Paham ya? Nah, ini juga kemungkinan keluar di UAS. Ya, perhitungan PLSM sama perhitungan root summarization. Nah, berikutnya terakhir sini ada EIGRP, ya, routing EIGRP. EIGRP disebut juga sebagai routing protocol distant vector, terkadang disebut juga dengan advanced distant vector atau routing protocol hybrid. Jadi di EIGRP ini sifatnya Cisco proprietary, ya, tapi katanya sih sekarang udah open ya. Jadi EIGRP ini awalnya dimiliki hanya punya Cisco aja. Si Mikrotik, Juniper ini nggak miliki. Ya, yang miliki EIGRP hanya Cisco aja. Dulu namanya EIGRP, sekarang udah ada tambahin E-nya nih. Oke, si EIGRP ini miliki fiturnya banyak ya tentunya ya, karena punya Cisco ya. Cisco Open Standard Protocol, sebelumnya proprietary, sekarang udah jadi open nih. Termasuk classless routing protocol. Ya, kalau classless, ingat ya, kalau classless itu nggak perlu 192, 168, 10, 1/24. Nah, itu kan kelas full. Bisa aja pakai 192, 168, 10, 1/30 ya bisa aja. Itu classless namanya. Terus update perubahan topologi secara dinamis. Nah, ini dia dinamis, nggak perlu kirim 30 menit sekali. Jadi kalau ada perubahan dia langsung ngirim. Ya, jadi lebih irit bandwidth dibandingkan si RIP tadi. Kalau RIP mau ada perubahan, nggak ada perubahan dia ngirim. Makanya penting harus kita buat passive interface. Ya, karena dia bakal ngirim terus. Nah, ini perhitungannya nih ya. Bandwidth, delay, load, MTU, reliability. Ini nanti kalau misalnya kalian ada Cisco Academy, nanti akan dibahas lagi di Cisco Academy cara perhitungan algoritma dari EIGRP. Terus administrasi distance-nya ada 90, ya berarti nanti kalau lawan RIP berarti dia duluan yang dipakai karena administratif distance-nya lebih kecil dibandingkan RIP yang tadi 120 kalau RIP. Update menggunakan multicast 224
00.110 ini sama kayak RIP tadi ya, pakai 224. Jadi si EIGRP akan mengirimkan informasi lewat 224 ini. Terus jumlah maksimal hop count 255, defaultnya 100. Kalau si RIP cuman berapa? 120 ya, kalau nggak salah. Dikit ya, kalau dia banyak si EIGRP. Jadi hop count-nya itu perhitungan count-nya atau lompatan dari setiap network-nya banyak ya, sampai 255. Nah, mendukung protokol IP, IPX, AppleTalk. Hello packet dikirim setiap 5 second, date interval 15 second. Nah, sama tetap aja ya, walaupun dia update perubahan secara dinamis, tapi dia juga akan ngirimin yang namanya hello packet. Ya, tapi beda sama si ini ya, beda sama routing update. Kalau hello packet ini cuman kayak detak jantung gitu. Jadi nandain bahwa router dia ini hidup gitu, untuk kasih tahu sinyal ke si router tetangganya. Gitu. Bahwa dia ini masih ada gitu, hidup. Nah, itu hello package. Terus konfigurasinya cepat. Jadi kalau ada down, nah tadi ya karena hello package-nya 5 second sekali, makanya konfigurasinya cepat. Tuh, jadi kalau down, kita config ulang, nah dia akan cepat untuk bisa jadi stable lagi. Ya, dalam kondisi stable lagi. Menggunakan algoritma dual di fungsi update algorithm, mendukung equal unqual cost load balancing. Nah, ini kita bahas nanti di Cisco Academy lah. Oke. Di sini ada notes-nya EIGRP. EIGRP menggunakan Autonomous System Number ASN untuk mengidentifikasi router-router yang sharing informasi root. Hanya router yang memiliki ASN yang sama yang bisa sharing informasi root. Nah, jadi ada nomornya dia. Kalau si RIP nggak ada. Kalau ini ada nomornya, harus ASN yang sama. AS number yang sama. Nah, ini AS number ini kalau lokal kita bisa buat sendiri, tapi kalau misalnya kita mau ke eksternal ya, kita perlu request ya ke IDNIC kalau Indonesia tuh. Itu kaitannya nanti kalau kita belajar nanti ada BGP ya. Kan kita baru ini interior, nanti kalau kita belajar exterior boarding protocol, nah itu ada BGP, nah nanti ada AS number-nya harus kita request ya. Oke. Kalau di internal, AS number-nya kita bisa buat sendiri, kita create sendiri. 2 step menggunakan routing protokol dinamis secara umum, pilih routing protokol, advertising direct connected network, jaringan terhubung langsung dengan router. Nah, ini. Lanjutnya next. Nah, cara konfigurasinya nih, router EIGRP ini 100, ini tadi si AS number-nya. Bisa 1, bisa 2, asal jangan 0 aja. Ya. Untuk satu network, ini harus sama EIGRP-nya. Kalau EIGRP-nya beda, dianggap beda network. Terus masukin network ID. Network ID itu networknya ya. Nah, ini namanya network ID aja sini. Sebenarnya networknya dia gitu. Sama kayak sirip sebenarnya, networknya aja. Nah, ini nanti ada wildcard. Nah, nanti wildcard itu apa nanti ya. Terus sama ada no auto summary. Ya, jadi untuk advertise network yang terhubung langsung dengan router direct connection. Jadi dia sifatnya link state ya, link state. Jadi keterhubungan antara satu router dengan router lain, fungsinya sebagai memberikan advertise. Jadi kalau misalnya router 1 ke router 2 terkoneksi pakai interface GI1 sama GI1, dia punya network 192.168.10.0, 130. Nah, itu yang jadi pengikatnya. Gitu. Nah, ini langsung aja kita labnya sama kayak tadi, berarti kita hapus aja si routing RIP-nya. Nanti kita ganti menjadi router EIGRP. Nah, ini masih yang sama topologinya. Ini kita ganti aja, kita hapus. Ini kan masih do show IP root. Ini kan masih punyanya RIP, kita hapus. Router RIP. Ya, dengan router RIP. Coba cek ada nggak do show IP root. Nah, hilang. Coba diikutin dulu.
Nah, ini kita simpan di WR. Kita lakukan hal yang sama untuk router Surabaya. Ini masih ada R-nya ya. Ini kita hapus. No router RIP. Coba kita cek do show IP root. Nah, hilang. Sekarang kita konfigurasi routernya, ya router IGRP-nya. Tapi sebelum itu saya akan bahas dulu sini wildcard dulu ya. Saya akan bahas wildcard dulu. Nah, wildcard max. Jadi wildcard max adalah sederet angka yang menentukan range IP untuk diizinkan atau ditolak aksesnya. Ya. Jadi wildcard max ini biasa dipakai untuk ACL, ya, access control list. Ya, jadi biasanya kalau ACL itu kayak sistemnya kayak firewall, ini paket ini di accept atau di drop. Nah, jadi untuk menolak atau untuk mengizinkan. Atau untuk di EGRP juga sama fungsinya ya, sebagai security juga. Apakah network tersebut diizinkan masuk atau network tersebut ditolak. Nah, itu fungsi dari si wildcard max. Nah, jadi misalnya contoh. Wah, gambarnya saya nggak ada. Saya harus gambar. Nggak mau nih gambar dulu. Contoh. Misalnya begini. Ini sampai nggak? Kurang. Nah, ini misalnya Indonesia. Ini misalnya Jepang. Ini misalnya US. Nah, ini misalnya rekanannya US. Nah, ini misalnya punyanya Israel misalnya. Nah, di sini punya network yang 722 16 misalnya 2 slashnya saya pakai terus 21 misalnya. Nah, ini dia. Jadi ini ada 3 network. Ya, US mengarah ke Indonesia punya network 172.16.20.21, ini juga sama 3021, ini ke Israel 40/21. Nah, si user US ini ya, ini hanya mengizinkan. Nah, nanti kan di sini di sini nanti ada lagi 92.168 misalnya 10.0/24. Nah, ini LAN-nya ya. LAN dari si router Indonesia sama LAN router Jepang.
Nah, jadi nanti si router US ini hanya mengizinkan router Indonesia sama router Jepang ini terkoneksi ke dia, nggak ngizinin router Indonesia sama router Jepang untuk koneksi ke Israel. Nah, makanya nanti di router US dia memasukkan memasukkan wildcard ya di network 172.16.2.0/21 sama 172.16.3.0/21. Yang ini nggak perlu masukin wildcard. Ya, jadi bahwa Indonesia akan hanya mengenal router US, Jepang hanya mengenal router US, nggak kenal router Israel karena dia tidak diizinkan sama router US untuk mengenal Israel, nih Indonesia sama Jepang, gitu. Itu fungsi dari wildcard. Ya, jadi wildcard itu lebih spesifik ya, untuk spesifik. Jadi si network ini ini dia diizinkan atau enggak, jadi spesifik gitu. Bisa network, bisa juga IP. Ya, jadi di wildcard ini adalah kebalikan dari subnet. Nah, ini contoh, ini /25. Kalau jadi subnet ini kan 255, 255, 255, 128. Ya, /25. Kalau di wildcard berarti 0, 0, 0, berarti ini berapa? Hitung aja nih, 164 tambah 32, 128 tambah 32, tambah 64 tambah 32 tambah 16 tambah 8 tambah 4 tambah 2 tambah 1. Nah, itu. Atau 256 dikurang 128 aja ya. Jadi gampang kan gitu. Nah, jadi ini dimulai dari sini berarti. Dimulai dari 128 ditambah 64 tambah 32, nah itu berapa? Sampai tambah 1. Itu nilai dari wildcard-nya. Nah, ini contoh di sini. Kalau di sini tadi slash berapa tadi? Slash 25 ya, slash 25 nih. Nah, berarti wildcard-nya 127. Nah, kebalikannya dari si 128. Atau gampangnya gini, kalau kita ambilnya slash 24, nah berarti ini 255, 255, 2550, berarti ini 0, 0, 0, 255. Tuh. Jadi kebalikan dari si subnet. Nah, sekarang kita lanjut perhitungannya di sini. Kita pakai wildcard ya. Ini. Nanti di sini router EIGRP. Nilainya dulu masukin, nilainya 100. S number-nya, masukin network-nya. Nah, ini kita cek dulu show IP INTBR. Ini kita masukin network 192, 168, 10, 0. Nah, wildcard-nya berarti 0000255 network. Ini 192, 192, 12, 12, 12, 0. Nah, ini berarti berapa nih? Kalau dia /30, /30 itu 252. Ya, networknya. 252 itu /30. Ini berarti 255, 255, 255, 252. Kalau jadiin biner, berarti di sini
252 berarti 128 ditambah 64 kalkulator dulu. Satu 28 tambah 64 tambah 64 tambah 32 tambah 4 tambah 4 tambah 8 dulu. 16 tambah 8. Nah, nih. Tadi satu berhenti di angka 4 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini saya kan 7, 8. Nah, ini yang bentuk subnetnya. Bentuk wildcard-nya berarti kebalikannya. Nah, berarti di sini 0, 0, 0. Nah, ini kan 252 nih. Nah, kebalikannya berarti di sini saya copy dulu. Nah, ini ada di angka 1, 1, ininya 0, 0. Nah, ini berarti 2 ditambah 1, 3. Nah, ini subnet. Ini wildcard. Nah, berarti untuk slash 30 wildcard-nya 00003. Satu lagi netnya 2, 16. Berarti ini 000 semua ya. No auto summary. Nah, ini yang pertama, yang router Jakarta. Terus kita kerjain di router Surabaya. So IP INTBR di Surabaya tinggal masukin router EIGRP 100 network 192 168 20 0 0000 255 network 12 12 12 0 0000 3 network 172 16 2 2 0 0 0 0 0. Nah, ini boleh tambahin no auto summary ya. Tadi situ. Nah, udah.
Nah, ini juga di passive interface-nya juga bisa ya, kalau mau tadi untuk di bagian LAN-nya juga bisa kita buat passive interface. Nah, ini kalau ini udah. Sekarang kita cek do show IP route. Nah, sini ada D. D ini berarti dia EIGRP. Nah, D-nya ada 2. Nah, ini yang sini sama yang ini. Oke, sekarang kita coba ping. Nah, udah. Nah, itu routing EIGRP. Di routing EIGRP ini ada tambahan sedikit. Nah, kita bisa melihat menampilkan direct connection router atau router tetangganya di show IP EIGRP neighbor. Jadi karena dia sistemnya link state ya, jadi kita bisa cek router tetangganya. So EIGRP so IP dulu. IP EIGRP neighbor. Nah, ini router tetangganya. 12.12.2. Nah, terkoneksi ini. Kita juga bisa cek lagi di sini. So IP EIGRP topologi. Ini bisa kita lihat di sini. Topologinya ada apa aja? 12.12.0.30. Ini punyanya kita. Ini topologi punyanya si router Surabaya. Ini punyanya topologi si Surabaya. Kita Jakarta. Ini punyanya si Surabaya. Nah, karena dia link state, jadi dia harus bisa ngelihat keseluruhan. Kalau misalnya si RIP kan distant vector, nah, dia hanya terkoneksi ke link tetangganya aja. Kalau ini bisa kita ngelihat keseluruhan. Nah, itu bedanya antara RIP sama EIGRP. Oke, ada yang mau tanya dulu sampai sini? Halo? Cukup Pak, cukup. Ya, cukup ya. Ya, oke. Udah itu untuk materi kali ini selesai sampai EIGRP. Jadi di UAS nanti tergantung nanti kamu dapat yang EIGRP atau yang RIP atau yang SPF. Ya, nanti yang SPF nanti saya akan kirim lagi videonya karena waktunya udah jam 9, mau jam 9. Tinggal OSPF aja yang belum saya sampaikan di materi ini karena kemungkinan untuk OSPF itu untuk yang susulan ya. Jadi nanti nggak masalah lah kalau ini OSPF. Nah, intinya diperbandingkan di sini ada EIGRP sama RIP. Ya, tadi kalian bisa menyimpulkan kalau di RIP ini lebih simpel karena memang untuk jaringan yang simpel, EIGRP ini lebih kompleks karena memang untuk jaringan yang lebih luas. Ya, karena dia bisa tadi melihat semua keseluruhan, kalau di RIP tidak bisa melihat keseluruhan. Oke, kalau ada yang ingin ditanyakan, tanyakan dulu. Kalau enggak, saya akhiri. Pak, maaf Pak, mau tanya Pak. Ya. Untuk ujian formatif besok praktek, itu dibikinin PKA-nya atau kita bikin topologinya sendiri Pak? Saya nanti akan ngasih ini aja, ngasih soalnya ya. Jadi soalnya kayak PDF ya. Nanti si paket tracernya kamu yang buat sendiri. Karena nanti IP-nya setiap mahasiswa harus beda-beda. Nah, kalau dibuatin sama saya nanti akan sama dengan IP-nya. Jadi IP-nya harus beda-beda setiap mahasiswa. Jadi IP-nya bebas. Ya, Pak, IP-nya ya Pak. Jangan ada yang sama IP-nya. Justru IP-nya bebas. Jadi saya nanti ini kalau sekarang kan saya ini tulis nih, ini ada IP-nya, ada network-nya. Nah, nanti enggak, udah aja sih ini aja tampilan ini aja. Nanti setelah IP-nya setelah kalian. Yang penting ada kayak gini, kayak bos kalian nyuruh ke kalian gitu. Nih saya punya gambar begini, saya pengen begini-gini, setelah kalian mau bagaimana. Yang penting tujuan saya pengen begini-gini bisa kecapai sesuai dengan gambar itu. Itu masalah IP itu kan itu kalian itu. Oke, terima kasih Pak. Ya, oke, ada lagi mau tanya? Ada lagi?
Oke, kalau nggak ada yang ingin ditanyakan, terima kasih atas perhatiannya. Ya, mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau jangan close dulu ya, saya mau ini dulu, mau ambil ini dulu nih. Lupa tadi tuh. Ambil data. Siapa aja yang ikut live nih? Kok nggak bisa nih? Ya, gimana sih? Saya print screen aja deh. Screen. Oke, dah.